Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat speaker Bluetooth dari barang bekas speaker yang udah lama nggak kita pakai, kita jadikan Bluetooth, yaitu tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Untuk bagaimana proses pembuatannya, silakan disaksikan video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa membuatnya seperti yang saya buat ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, kemudian komen video ini sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Jadi di sini saya menggunakan bahan akrilik ukuran setengah sentimeter. Ini ukuran setengah sentimeter untuk sebagai box speakernya nanti. Jadi kita harus memotong dulu terlebih dahulu ukuran akriliknya 17 cm kali 12 cm sebanyak 4 buah. Sebanyak 4 buah. Ini nanti kita gunakan yang ini untuk sisi bawah, kemudian ini untuk sisi atas, ini untuk sisi depan, dan ini untuk sisi samping belakang. Kemudian untuk sisi kiri dan kanannya kita menggunakan akrilik dengan ukuran 12 cm kali 11 cm. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan 3 buah speaker ya, 3 buah speaker. Yang satu itu speaker yang agak besar dengan ukuran diameternya 7 cm. Kemudian ada speaker yang kecil, 2 buah speaker kecil dengan ukuran 5 cm. Jadi dibentuk dulu penempatan speakernya di mana. Dan kemudian ini ada sebagai tempat busanya nanti. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan spons atau busa untuk memperedam suara dari bassnya. Jadi kita sesuaikan, kita buat seperti ini. Nanti speaker bassnya di atas ini. Untuk boxnya tidak harus seperti ini ya teman-teman. Bisa menggunakan kayu, bisa membeli box yang sudah jadi dengan ukuran sesuai dengan speaker yang kita gunakan. Oke, langsung saja kita rangkai. Oke teman-teman, pertama-tama kita letakkan power banknya, kita paskan. Jadi nanti usahakan kita berikan lubang tempat pengecasan baterai, pengecasan power banknya ya. Bisa dilihat, ini ada 6 buah baterai. Ya kira-kira nanti cukup untuk kebutuhan daya untuk speaker ini. Oke, kita paskan power banknya. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel merah dan hitam untuk mengambil positif dan negatif dari power banknya. Oke, untuk rangkaiannya akan saya tampilkan di video ini ya teman-teman. Jadi yang awam tentang rangkaian listrik bisa merangkai sendiri. Jadi teman-teman, di sini sudah saya buatkan rangkaiannya. Nanti teman-teman bisa boleh mengikuti rangkaian ini. Untuk amplifiernya boleh menggunakan amplifier speaker teman-teman yang lama. Jadi sama aja ya teman-teman. Yang terpenting jangan sampai salah dalam pemasangan kabel audionya. Di sini sudah saya buatkan ada kabel L
ground dan R-nya itu jangan sampai salah teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi karena kita mau membuat speaker Bluetooth, jadi di sini saya menggunakan modul Bluetooth speaker yang dijual di online shop. Ini Bluetooth speakernya bukan hanya sebagai Bluetooth, bisa juga digunakan sebagai USB MP3 dan radio FM. Jadi ini sangat banyak fungsinya ya teman-teman. Dan harganya pun cukup murah, sekitar 35.000 kalau di online shop. Jadi teman-teman, di sini ada terminal untuk Bluetooth speakernya. Yang ini merupakan terminal positif negatif 12 volt ya. Sedangkan yang di sini ini ada untuk masukan audio dan keluaran audio. Yang masukannya ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan mic ataupun sejenisnya. Sedangkan yang untuk keluarannya ini nanti akan kita jadikan sebagai inputan untuk amplifier kita. Oke, setelah semuanya kita rangkai pada bodinya, selanjutnya saatnya kita mulai memasang rangkaiannya ya. Kita solder sesuaikan dengan rangkaian yang kita buat teman-teman. Oke, jadi di sini karena modul Bluetooth speakernya ini menggunakan tegangan 12 volt, sedangkan kita menggunakan baterai dengan tegangan 3,7 volt, maka di sini saya menggunakan penaik tegangannya teman-teman, penaik tegangan atau DC step up. Jadi di sini menggunakan DC step up. Jadi nanti tegangan yang masuk 3,7 volt, nanti keluarannya bisa kita atur sampai dengan 12 volt. Jadi nanti kita coba ukur apakah benar-benar 12 volt atau bagaimana. Untuk pembahasan rangkaian ini, DC step up ini nanti akan saya buat videonya terpisah teman-teman. Oke, untuk pemasangan rangkaiannya ini usahakan, karena speaker ini ada positif negatifnya, jadi untuk teman-teman usahakan dicek rangkaiannya benar-benar dan disesuaikan dengan amplifiernya. Karena kalau kebalik positif negatifnya, nanti suaranya bukan keluar, melainkan dentumannya ke dalam nanti. Itu perbedaannya, jadi usahakan sesuai. Oke, nanti di amplifiernya bisa dilihat. Jadi kita menggunakan amplifier bawaan dari speaker lama ini. Ini amplifiernya. Di sini ada positif negatif, positif negatif, positif negatif. Jadi disesuaikan ketika pemasangannya ke speakernya nih. Oke, langsung saja. Oke, setelah kita pasang seperti ini, saatnya kita pasang di boxnya. Oke teman-teman, nanti ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, seperti ini nanti tampilannya teman-teman, bisa dilihat. Oke, di dalam ini kita berikan nanti busa seperti ini, busa seperti ini untuk meredam suara getaran dari bassnya nih. Kita beri silikon lebih banyak biar lebih kokoh dia teman-teman. Jadi nanti ketika terlalu keras speakernya,
bodinya atau boxnya ini tidak bergetar. Oke, selanjutnya kita masukkan busanya. Oke, kemudian kita pasang amplifiernya. Kita letakkan di bagian sini ya, teman-teman. Modul speaker dan amplifiernya ini cukup melihat alur rangkaiannya ya teman-teman, cukup fokus ke rangkaiannya saja. Kalau kira-kira rangkaiannya benar, otomatis speakernya juga aktif. Oke, kita tes apakah dia nyala langsung menggunakan tegangan dari baterai. Oke, berarti nyala ya. Untuk amplifiernya masih oke ya teman-teman. Sekarang kita rangkai ke Bluetooth speakernya. Pada DC step up ini ada terminal input dan terminal output. Jadi untuk input ini merupakan tegangan dari baterai. Tegangan dari baterai sekitar 3,7 volt, sedangkan untuk outputnya ini merupakan tegangan yang setelah dinaikkan. Jadi kita setting nanti menggunakan potensio ini sekitar 12 volt. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang coba kita tes apakah tegangannya sekitar 12 volt. Kita tes. Oke, bisa dilihat ya, bisa dilihat teman-teman di multimeternya, tegangannya sekitar 12,02. Berarti sudah sesuai ya. Ini tadi yang saya maksudkan tegangan inputnya. Ini tegangan baterai. Tegangan baterainya sekitar 3,77. Sedangkan tegangan setelah dinaikkannya sekitar 12,02. 12,02 ya. Oke, jadi nanti sumbernya ini akan kita buat untuk menghidupkan modul speaker ini. Oke, kita lanjut. Jadi karena hanya kita memakai keluaran dari modul speakernya, untuk kabelnya ini kita pisah aja teman-teman. Kita pisah antara sumber tegangannya dengan keluaran suaranya. Jadi cukup kita pakai dua kabel ini aja. Satu untuk sumber positif dan negatif, sedangkan yang tiga kabel ini untuk audionya nanti, R, L, dan ground. Oke, langsung kita rangkai ya. Oke, sekarang kita coba untuk dites dulu ya teman-teman. Dites dulu, jika nyala berarti kita lanjut untuk menutup box dari speaker ini. Oke, berhasil lah teman-teman. Oke,
Jadi rangkaian yang kita buat berhasil, amplifiernya nyala, modul Bluetooth speakernya juga menyala. Tinggal nanti kita tes. Oke, mantap. Oke teman-teman, jika sudah kita rapikan, kemudian jangan lupa untuk mengecek ulang ya. Kita hidupkan lagi, kita pastikan bahwa semuanya benar-benar menyala. Oke, jika sudah oke, kira-kira sudah oke, selanjutnya kita tutup ya teman-teman. Kita tutup. Oke teman-teman, setelah kita tutup seperti ini, agar tampilannya lebih bagus lagi, untuk speaker ini yang sebelah kiri dan kanan kita berikan penutup seperti ini. Oke teman-teman, jadi kita coba untuk menghubungkan modul Bluetooth ini ke HP. Coba kita tes. Jadi di sini ada pilihannya ya. AUX ini artinya untuk mode kabel, sedangkan kalau kita ganti ada mode Bluetooth, kemudian ada radio FM. Coba kita hubungkan via Bluetooth, kita tes ya. Jadi kita coba mode Bluetooth. Apakah terdeteksi dia ada Bluetooth atau tidak teman-teman? Oke, ada ya, Bluetooth musik. Kita hubungkan. Oke, tersambung ya. Tersambung teman-teman. Kita coba untuk memutar musik. Oke, kita putar salah satu musik. Oke, di sini ada remote-nya juga ya teman-teman. Misalnya gini kan, suaranya nggak kedengaran, bisa kita tambah volumenya atau dari belakang. Jadi inilah dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat speaker Bluetooth hasil buatan sendiri. Cukup dengan modal 35.000 ya teman-teman. Yang lainnya barang bekas yang tidak dipakai selama ini kita ubah menjadi sesuatu yang berguna ya. Kita ubah menjadi modul Bluetooth seperti ini. Ini untuk mengecil dan membesarkan volume ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini dia tampilannya. Di sini kita juga bisa mengecil dan membesarkan volumenya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja terkait pembahasan pembuatan speaker Bluetooth ini. Jika video ini kira-kira bermanfaat, dukung selalu channel ini teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sehingga lebih banyak orang dapat mengetahui cara bagaimana membuat speaker Bluetooth teman-teman.